Di saat yang lain berusaha melupakan kenangan, Arka justru merangkak menyusun kepingan-kepingan kenangan yang sempat terlupakan oleh stroke yang menimpanya. Bersyukurlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kesayangan saya, masih bersama saya Ike Anugrah. Kali ini di ruang baca ini saya ingin mereview buku lagi, salah satu buku yang saya miliki. Daripada hanya tersimpan di pojokan dan tidak ada yang mau meminjam, akhirnya saya mau berbagi kepada teman-teman semua yang mau mendengarkan. Semoga acara ini atau kesempatan kali ini saya mendapatkan pahala yang luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, semoga kalian suka. Kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Forgotten Color yang sudah saya miliki sejak tahun 2017. Sudah cukup lumayan lama sebenarnya buku ini ada. Nah, sebelum saya masuk ke review dari bukunya atau novelnya, saya mau cerita sedikit tentang bagaimana asal-usul buku ini bisa sampai di rumah. Nah, awal mulanya ini saya dapatkan tahun 2017 dari giveaway tanya penulis di Gagas Media. Gagas Media itu sering sekali mengadakan giveaway, terutama di akun Instagramnya, untuk diperuntukkan untuk para pembaca yang suka baca buku tapi tidak punya uang untuk membaca. Nah, itu kesempatan untuk bisa ikutan, siapa tahu dapat hadiahnya. Kalau tidak dapat ya syukurin. Akhirnya buku ini mendarat di rumah. Sebelumnya itu Gagas Media mengumumkan kalau saya pemenang dari giveaway tersebut. Rasanya luar biasa senang, bukan dapat buku gratis gitu lah. Nah, kemudian tanggal 26 September 2017 itu buku ini mendarat di rumah dengan selamat. Nah, dan di halaman awal dari buku itu ada tulisannya persembahan dari penerbit, tidak untuk dijual. Nah, berarti ini buku memang benar untuk saya, tidak boleh diperjualkan. Tapi kalau kepepet, ya nggak mungkin lah saya jual, gila. Ini langsung dari penerbitnya loh, masa iya mau dijual? Oke, itu seputar bagaimana asal-usul buku ini bisa sampai di rumah. Kemudian kalau beli harganya berapa buku ini? Nah, kalau untuk beli sebenarnya saya harga pastinya itu tidak tahu karena memang saya tidak beli. Beda dengan halnya kalau saya beli, berarti saya akan jujur berapa sih harga dari buku ini, seperti itu. Tapi dari beberapa media dan saya sempat cari di Google, itu harganya kisaran 60 ke atas. 60 ke atas, jadi lumayan, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah seperti itu. Tapi untuk buku yang kualitasnya sangat bagus seperti Forgotten Color ini, harga segitu itu menurutku sangat worth it, sangat tidak merugikan seperti itu, karena apa yang kita dapatkan itu seimbang sekali, bahkan jauh lebih dari ekspektasi yang kita mau, karena buku ini sungguh-sungguh sangat bagus sekali. Nah, ceritanya tentang apa? Yaitu tentang menjelajahi mimpi, kenangan, dan kerinduan. Karyanya siapa sih buku ini? Karyanya dari Kak Valian Budi dan diterbitkan oleh Gagas Media. Nah, tanpa basa-basi lagi, saya akan menceritakan atau mereview buku Forgotten Color ini. Nah, buku Forgotten Color ini adalah buku tentang perjuangan anak muda melawan stroke yang ia alami ketika dimana dia mulai menitih mimpinya, dia mulai meraih mimpinya, tapi tiba-tiba stroke menghampirinya. Nah, selain tentang perjuangan hidup, buku ini juga menceritakan tentang bagaimana kesetiaan seorang pasangan dan isu politik. Novel ini termasuk ke dalam genre fiksi
yang penuh sekali dengan imajinasi dan halusinasi yang sangat tinggi, setebal 258 halaman. Kemudian untuk para pembaca yang sulit memahami konteksnya, itu pasti akan membutuhkan waktu untuk membacanya secara berulang-ulang, karena plotnya di dalam novel ini itu seperti melompat-lompat. Nah, seperti menceritakan kisah nyata, kemudian kedepannya itu menceritakan tentang imajinasi, kemudian nyata lagi, imajinasi lagi, seperti itu. Jadi kalau kita tidak memahami konteksnya, pasti kita akan membuka halaman belakangnya lagi untuk mengetahui apa sih maksudnya dari halaman ini. Menceritakan tentang Arka, si pemuda yang hobi sekali melukis. Kemudian dia melihat di sekitar rumahnya itu ada taman yang dianggap seram oleh masyarakat, sehingga taman itu menjadi terbengkalai dan tidak ada pengunjungnya. Nah, Arka ini dia peduli dengan taman itu. Dia berpikir bagaimana supaya taman itu ada pengunjungnya lagi, ramai lagi, seperti itu. Nah, akhirnya dia punya ide untuk mengecat beberapa bangku yang ada di taman supaya biar ada yang mendudukinya lagi, ada pengunjung yang mau datang. Nah, karena dia punya basic seni yang sangat tinggi, imajinasi yang sangat bagus, akhirnya dia setiap malam punya target untuk melukis bangku-bangku taman supaya taman itu ada pengunjungnya lagi. Nah, setiap malam, setiap jam 2 pagi, si Arka ini punya misi untuk mengecat bangku taman itu. Nah, suatu hari ternyata aksi dari Arka ini ketahuan oleh petugas taman. Kemudian Arka mencoba kabur, tapi ternyata malah tertangkap. Nah, dari tertangkapnya ini mulailah plot ini berjalan dari novel ini. Nah, ternyata dia ditangkap bukan untuk dipermasalahkan atau dipenjara seperti itu, tapi Arka malah diberi proyek sama si petugas taman itu dengan dalih katanya kalau dia tidak mengikuti perintah atau tidak ikut dengan aksi ini, dia akan dilaporkan polisi. Nah, si petugas taman ini memberikan tawaran, maukah kamu membuat atau mengecat 1000 bangku yang ada di taman ini, karena ada rencana dari wali kota itu mau mengadakan pertemuan wali kota sedunia. Makanya kenapa taman ini mau dibuat indah seperti itu. Tapi Arka sebenarnya awalnya menolak karena dia beralasan buat apa memperindah hanya bangkunya saja, sedangkan tanamannya dibiarkan tidak dihidupkan kembali. Nah, seperti itu. Nah, itu menurut saya adalah fakta yang benar-benar ada di sekitar kita, atau isu sosial yang memang benar ada yang disinggung sedikit di novel ini. Arka sempat menolak karena mana mungkin dalam waktu 2 minggu, 1 bulan, bahkan 1 bulan gak ada, itu dia harus membuat 1000 bangku. Tapi mewarnai 1000 bangku itu kan sangat tidak wajar. Ini kan bukan di eranya Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Yang Bandung Bondowoso disuruh membuat 1000 candi dalam 1 malam. Ini berbeda. Nah, ketika Arka mempertanyakan hal itu, ternyata sama si petugas tamannya dijawab, kamu tidak perlu mewarnai 1000 bangku lagi. Karena tanpa disadari oleh Arka, itu ternyata wali kota sudah memantau atau menyelidiki siapa sih pembuat bangku-bangku sebelumnya. Nah, itu sudah dihitung, katanya jumlahnya sudah ada 653 bangku yang sudah diwarnai oleh Arka. Jadi kamu tinggal melengkapi saja 347 bangku yang belum terselesaikan. Nah, kalau itu sudah terselesaikan berarti 1000 sudah tercapai. Karena Arka ingat misi awalnya, dia ingin membuat taman ini hidup kembali. Akhirnya dia menyepakati kesepakatan ini dengan si petugas taman tadi. Nah, ketika dia mau menyelesaikan 1000 bangkunya, tiba-tiba serangan stroke itu datang. Nah, seperti di tengkuknya itu seperti disiram air
dingin yang sangat banyak. Terus dia kemudian mengalami sedikit pusing yang sangat berat di kepalanya. Nah, bagi Arka mungkin itu dianggap mungkin saya kelelahan seperti itu. Akhirnya dia abaikan sakitnya itu. Kemudian sehari sebelum pembukaan atau peresmian taman, dan dia disuruh oleh wali kota untuk memberikan sepatah dua patah atau kata sambutan bagaimana ia bisa menyelesaikan misi ini. Nah, ketika dia ingin menyampaikan di podium bahwa saya ingin menciptakan ini karena biar taman di kota itu hidup kembali, terus tiba-tiba seperti mati lampu, hidupnya lunglai, kemudian jantungnya berdebar-debar dan gelap. Arka jatuh tak sadarkan diri. Arka divonis kena stroke, namanya itu stroke hemoragik. Nah, apa sih hemoragik itu? Hemoragik itu adalah pecahnya salah satu arteri dalam otak yang memicu pendarahan di sekitar organ. Nah, sehingga aliran darah pada sebagian otak berkurang atau bahkan terputus. Kalau otak tanpa pasukan oksigen itu bisa dikatakan kalau sel otak itu bisa cepat mati, sehingga fungsi otak itu dapat terganggu secara permanen. Nah, ini dialami oleh Arka, sehingga di dalam Forgotten Color ini itu memperlihatkan bagaimana otak adalah salah satu fungsi organ vital pada manusia. Saat otak mengalami konslet atau gangguan, itu tak ayal manusia dapat menjadi mayat hidup. Nah, dan semua itu terjadi ketika ia berpidato waktu pembukaan taman tadi. Nah, ketika Arka sakit, disinilah peran si Glia itu sangat-sangat memukau atau bahkan sangat patut dicontoh untuk perempuan-perempuan di sana yang memiliki pasangan. Tiba-tiba pasangannya stroke, tapi dia tetap setia berada di sampingnya menemani si Arka sampai dia sembuh. Nah, sosok Glia ini yang mungkin sekarang sangat langka di dunia nyata seperti itu. Nah, Glia begitu sangat cekatan, begitu sangat telaten merawat si Arka. Bahkan di dalam Forgotten Color ini banyak sekali istilah-istilah pengobatan stroke yang mungkin tidak kita pahami sebelumnya, dan jenis stroke ternyata itu juga banyak. Nah, di sini juga dijelaskan jenis stroke-nya seperti apa. Nah, beberapa tips yang ada atau yang bisa ditiru di dalam buku Forgotten Color ini adalah mengenai bagaimana cara seorang pengidap stroke itu kan tidak boleh terlalu banyak makan garam dan gula. Nah, di sini diberi tips dari si Glia, itu dia mengubah gula dan mengubah garam dengan cara-cara racikannya sendiri seperti. Kondisi ini sangat membuat Arka terpuruk. Bagaimana tidak, bayangkan seorang laki-laki berumur 28 tahun yang harusnya sangat-sangat produktif, tiba-tiba tidak bisa berjalan, tidak bisa berbicara, tidak bisa beraktivitas seperti semula, tidak bisa meraih mimpi yang sudah dia bangun. Nah, itu membuat kondisi Arka sangat terpuruk. Bahkan dia kondisi ini menciptakan bayangan imajinasi dalam kepalanya yang tiba-tiba mengubah warna dalam hidupnya. Nah, proses penyembuhan yang sangat sulit dan aneh ini menciptakan ilusi-ilusi baru di kepala Arka. Nah, ini mungkin terpengaruh oleh mimpi besar dan imajinasi Arka yang begitu sangat tinggi. Nah, misalnya munculnya si perempuan berbaju hijau, kemudian munculnya si perempuan cadel, terus si raksasa besar, terus ada lagi laki-laki berjas putih, laki-laki berbaju merah, terus si ibu yang berputing satu. Itu kan sangat imajinasi sekali. Nah, itu menjadi perjalanan penyembuhan Arka. Tapi lambat laun
Ternyata imajinasi-imajinasi ini atau ilusi-ilusi itu malah membantu dalam proses penyembuhan Arka. Nah, karena Arka juga gigih dan semangat untuk sembuh, akhirnya Arka bisa pulih kembali dan melakukan aktivitasnya seperti semula. Tapi butuh waktu yang tidak sebentar untuk Arka kembali pulih. Namun seiring ingatan yang kian memulih, Arka merasa kembali utuh kembali. Stroke lambat laun justru membuatnya tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Nah, Arka ini sudah berjanji bahwa dia akan membuat bekas luka di kepalanya itu akan tidak sia-sia. Maksudnya apa? Dia malah akan membuat perayaan tentang ini semua, tentang kondisi yang sudah ia alami selama ini. Nah, kesempatan perpanjangan hidup ini akan dia manfaatkan sebaik-baiknya, dan dia berterima kasih kepada kenangan baik dan kenangan buruk. Nah, Arka juga tidak akan membiarkan kenangan pahit ini menghancurkannya, dan dia tidak akan terlena oleh kenangan manis yang selama ini sudah ia dapatkan. Nah, begitulah isi dari novel ini. Nah, kalau kalian ingin membacanya lebih, bisa boleh pinjam, tapi asal mau dikembalikan. Nah, kadangkala teman-teman semua itu mengabaikan kata kembali seperti itu. Padahal kembali itu adalah kata yang ditunggu-tunggu oleh yang punya buku seperti itu. Nah, kalau kalian mau pinjam buku itu boleh sekali, asal satu, jangan lupa kata kembali. Kembalikan bukunya kepada yang punya, karena kalian tidak tahu bagaimana prosesnya dia bisa mendapatkan buku itu. Entah buku itu dibelikan seseorang, dikasih oleh seseorang, atau bahkan dia menabung dengan susah payah untuk bisa membelinya, seperti itu. Semoga konten ini bermanfaat. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.